Kali ini saatnya Om Begawan mau membongkar gimana hasil polling ngompol yang dijalankan sejak Senin sampai Jumat minggu lalu. Ya sebenarnya pas Sabtu atau Minggu pengen tak bawakan buat ngompoles yang luar biasa. Ning dilala topik liane kok ya sing rodok panas. Ya terpaksa hasil polling tak geser. Baru hari ini bisa tak jelaskan pada teman-teman. Dan kita bisa cek secara bersama-sama. Sebagian pecinta ngompol memperkirakan kalau Mas Roy, Dr. Tifa, sama Bung Rismon tidak akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro lagi. Begawan tidak nyangka loh. Justru mayoritas pada memilih opsi ini. Meski sengaja tak letakkan sebagai pilihan paling bawah. Secara pribadi aku terenyuh dan bangga. Masih banyak penggemar ngompol yang punya ketelitian luar biasa. Waktu konten ini tayang, bisa jadi ada pergeseran persentase atau perbedaan hasil akhir. Namun kayaknya sih udah gak signifikan buat menggeser pilihan terbanyak. Sebab link buat ikutan polling terakhir tak sertakan di pin komentar hari Jumat kemarin. Ya paling bisa ada beda data lah 1 atau 2 angka di belakang koma. Kalau ada yang saling menyalip itu ada di 3 hasil lainnya itu. Jauh dengan mayoritas yang dipilih sama Ngompoles. Mungkin ada beberapa Ngompoles yang baru ngelik jawaban pas Sabtu atau Minggu kemarin. Bahkan hari ini mungkin ada yang baru ikutan. Ya enggak apa-apa. Wong baru milih ya ora dosa. Ini kan hanya untuk agar kita ikut berperan. Pilihan ini tidak terkait sama ibadah atau larangan Tuhan, orang undang-undang yang melarang. KUHP ya ora nyangkut-nyangkut. Yang jelas mayoritas pecinta ngompol menilai bila para tersangka tidak akan lagi dimintai keterangan sama polisi, khususnya Polda Metro Jaya. Jawaban ini di-vote sama Ngompoles hingga 73,35%. Ya ini pikiran yang mungkin dengan dasar yang objektif. Ini hasil ini jelas gawe gembrebek. Tubuh sebelah ini. Kalau mereka tidak diperiksa lagi berarti kelanjutan proses ya tidak ada ceritanya. Ya emang opsi paling rasional. Polda akan mengeluarkan SP3 alias surat perintah penghentian penyidikan. Tapi ya diteruskan bakalan abot. Berat banget itu bagi polisi. Sisi mana yang masih bisa terbuka? Dipakai aparat buat membawa mereka ke meja hijau apa coba? Mau beradu argumen, melanjutkan proses penyidikan. Logika pengusutan atas dugaan ijazah ini memang tidak kuat. Ditambah Polda melakukan blunder yang berat. Blundernya sangat berat. Dalam analisis Begawan beberapa episode yang lalu, kan tak sampaikan. Kekeliruan-kekeliruan itu tentu versiku, analisaku itu. Bagi yang tidak setuju ya boleh. Kan Begawan tidak maksa buat setuju. Di sini kita mencoba membicarakan sebuah kasus dalam sikap open mind, bukan dalam konteks kubu-kubuan, jadi objektif. Makanya andai beneran ada panggilan pemeriksaan, senjata apa yang bakal dipakai untuk mendalami perkara ini? Kalau nekat memanggil mereka kedua kali, para penyidiknya bakal menghadapi proses pra-peradilan loh. Kubu Mas Roy memang belum pernah bilang mau menempuh pra-peradilan. Loh, para lawyer, para pengacaranya kayaknya sengaja tidak berbicara hal ini. Meski opsi itu terbuka, mau tahu apa alasannya? Ya emang sengaja dibiarkan. Mau sejauh mana Polda serius dan bisa menemukan landasan hukum yang kuat menjerat atau memenjarakan para tersangka. Kalau dilihat proses awal mereka dipanggil, ditanya penyidik, banyak fakta yang sudah diprediksi. Ke-8 orang sulit dikenakan pasal baik KUHP maupun ITE. Lu penegak hukum terkesan kedodoran buat menindaklanjuti laporan Jokowi itu. Neng gandeng sing laporan mantan presiden ya kudu ditindaklanjuti. Sejak munculnya dugaan ijazah palsu, kan emang perdebatan yang terjadi itu tidak seimbang, orang imbang. Dari pihak Jokowi sendiri bertahan dengan dalih, pokoknya ijazah aslinya, tapi tidak berani memperlihatkan dokumen itu ke publik. Emang siapa lo? Katanya gitu.
Mereka hanya mencoba mengulur-ulur, membuang waktu tanpa pernah mampu ngejawab dugaan-dugaan yang ditanyakan, yang disodorkan pihak yang meyakini. Ijazah kehutanan Wong Solo itu diragukan keasliannya. Jawabannya sebenarnya gampang seperti Pak Arsul Sani. Tapi nggak dilakukan itu. Kalau yang membaca atau ngerti gimana Mas Roy, Bung Richmond serta Dr. Tifa bikin kesimpulan, memang berat sih bikin bantahan. Sebab orang-orang itu menyajikan kesimpulan disertai metode-metode yang sudah diakui dalam pengecekan sebuah dokumen berbasis akademisi. Istilahnya mereka nganggo waton. Dudu waton nganggo. Tahu maksudnya? Oh ya, bagaimana sisa suara polling? Persentase kedua dan seterusnya. Memilih jawaban apa? Nah, Ngompoles di 3 jawaban lain terbagi agak merata dalam jawab. Sebanyak 9,4%. Memprediksi para tersangka bakal dipanggil bulan depan. Lalu 8,9% memperkirakan akan diperiksa minggu depan. Dan 8% pas menyatakan ketiganya bakal diperiksa tahun depan. Ya agak imbang lah ketiga jawaban itu. Sehingga pas episode ini tayang, posisinya bisa berubah. Jumlahnya selisihnya udah jauh. Loh, kalau namanya prediksi, bisa salah dan bisa benar toh. Polling itu sebuah metode. Cara yang secara keilmuan atau teori juga diakui loh. Dan mungkin Ngompol adalah konten politik pertama yang ngajak viewernya memberi pendapat atas sebuah peristiwa yang sekarang lagi viral. Nah, kalau dari pengalaman pertama bikin polling ini, kayaknya ada beberapa yang nggak ngelik linknya, malah ngejawab di kolom komentar dengan menuliskan pilihan ya. Yang jelas satu orang nggak bisa memilih lebih dari sekali. Sehingga total jumlah pemilih memang menggambarkan segitu banyak yang ikut di polling. Kalau masih ada yang memilih dengan cara komentar, tidak apa-apa, dimaklumi. Ya biasalah. Kadang mesti sudah dijelaskan caranya, ada yang keliru tangkap dari pesan Ugawan. Tidak apa-apa, tidak usah takut, tidak usah malu. Biasa aja, tapi intinya asik lah. Ngompol bisa bikin polling begini tuh aja, sehingga bisa ngerti para fans Ngompol punya pandangan seperti apa. Kita bersama-sama untuk membedah hal ini. Jadi Begawan juga butuh masukan dari para Ngompolres agar semakin gamblang dalam menyampaikan pendapat. Hasil polling itu juga sebagai bahan introspeksi loh, kritik buat membenahi Begawan, bikin konten selanjutnya seperti apa. Tinggal kita tunggu aja gimana langkah Polda Metro buat melanjutkan perkara ini. Sudah berulang kali tak paparkan juga berbagai dasar. Mengapa proses pengusutan para tersangka bakal berhenti? Lo mau bagaimanapun, jelas terlihat posisi penyidik buat mengusut kasus ini. Buah si malakama. Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibunya mumet. Mengapa aku meyakini itu? Karena Pak Roy, Mas Roy serta teman-temannya dalam melontarkan kesimpulan itu melandasi dengan ilmu. Dudu prediksi yang ngasal atau ngawur. Orang yang pakai metode simsalabim, tuduhan yang langsung gitu, mulut komat kamit atau ngurup ke dupo, nyembur ke kembang taman, enggak. Begawan sendiri yang semula agak malas dengan isu-isu adu dokumen. Jadi tertarik sebab ada metodologi ilmiah yang dipakai. Aku seneng itu. Ya, berbasis keilmuan, akademik. Yang beginian bikin kita tambah pinter, tambah cerdas. Jangan yang seperti sebelah. Terus pokoknya bantah, pokoknya ngelet. Pokoknya nyebret itu. Dia nggak pakai metode-metode yang membalas metodenya yang disampaikan oleh Bang Rismond, Bang Roy, dan Dr. Tifa. Balasannya dia nyebret. Harusnya kalau mereka cerdas, berikan argumentasi berbasis metode yang lain sehingga bisa membantah. Lu dalam politik yang biasanya berkembang itu sebatas adu persepsi, adu asumsi, adu argumentasi saja. Sedangkan yang sekarang khususnya topik dugaan ijazah palsu itu beda banget. Nggak sembarangan. Ada aspek pengetahuan di dalamnya. Jadi aku ya lagi berusaha nih buat ngadepetin buku Jokowi's White Paper, tapi saya udah pesan itu. Nanti kita dapatkan itu, beli ya. Kalau yang tak ngerteni di situ dikupas. Bagaimana menganalisa dokumen memakai beragam ilmu, metode, cara. Tidak hanya mengandalkan mata.
Atau visual aja, apalagi melibatkan perasaan enggak, ataupun sekedar otak-atik gato. Wah, enggak ada di pikiran mereka. Loh dilala, baik Mas Roy, Bung Rismon, serta Dokter Tirta punya latar belakang pengetahuan memadai, dokter mereka. Sebagai para individu yang mudeng diagnosis, bila Dokter Tirta kuat di diagnosis mengebaca perilaku, Mas Roy punya kelebihan sebagai pakar telematika. Sementara Bung Rismon kuat di data forensik. Artinya ketiga orang ini saling melengkapi. Dan ini tidak terbantahkan. Yang sering kita dengar, salah satu metode analisis ijazah Pak Jokowi itu ELA, Error Level Analysis. Padahal di buku putih yang sudah diterbitkan mereka, isinya tidak hanya memakai metode tersebut, pendekatan pada metode-metode yang disajikan itu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga hasilnya sulit buat dibantah. Nah, kalau bicara soal ilmu pengetahuan, apa kira-kira para penyidik bisa menandingi mereka? Apalagi cuma para termul. Para pemuja penjilatnya Pak Jokowi, mereka gak mudeng. Pokoknya nyepret itu loh. Bayangkan, polisi sampai mesti menghadirkan lebih dari 22 ahli. Buat menemukan titik lemah atas tuduhan dugaan ijazah palsu. Bukan itu memperlihatkan tantangan yang dihadapi sama aparat. Itu berat. Silakan dicek apakah pernah ada sebuah kasus yang menghadirkan ahli sampai sebanyak itu. Tidakkah banyaknya ahli dipanggil polisi minimal mempertontonkan aparat kesulitan toh buat menjerat 8 orang itu. Ini kan fakta yang bisa kita lihat. Dari berbagai informasi yang tak kumpulkan, buku berjudul Jokowi's White Paper itu banyak berpegangan pada ilmu secara murni, tidak melandasi dengan perasaan. Orang masalah sakit hati, iri, dengki, bukan. Atau ada motif pribadi, enggak. Yang dari penulisnya itu enggak ada. Minimal yang mereka sajikan itu ya tujuannya buat menguak sebuah misteri. Menelisik titik kebenarannya di mana dan menjauhkan dari klaim pembenaran. Sebagai seorang ilmuwan, Bung Rismon melakukan salah satu uji ijazah dengan metode image processing. Loh, hebat enggak? Hasil image processing itu dikomputasi dalam rumus matematika. Sehingga hasilnya logis dan mutlak, tak terbantahkan. Kita kan ngerti toh, urusan matematika itu berkaitan dengan kepastian. Ya, ilmu pasti, eksak. Dulu Begawan, SMA-nya dulu IPA, ilmu pengetahuan alam. Ini alumni SMA Negeri 3 Semarang loh. Yang namanya 1 per 1 itu sudah pasti 2. Pasti. Dan apakah kita bisa mengajukan argumen bila 1 per 1 hasilnya belum tentu 2? Ada juga metode pola kompresi pada citra digital ijazah. Wah, sepiye ini. Bahasa gampangnya ini loh. Wong nyatane sebutannya memang pola kompresi. Intine sebuah dokumen bisa diteliti apakah semua yang tersaji di atas kertas itu murni cetakan yang serempak, lalu ditindih dengan tulisan atau cetakan lain. Ataukah ada proses intervensi di sisi-sisi tertentu. Coro gampangannya piye ya? Ya ngono kuwi lah. Bingung nyari padanane. Ame nganggo basa liyane kok aku wis mumet golek sinonime. Nah, kalau metode pola kompresi memang bisa memperlihatkan adanya intervensi alias otak-atik dokumen. Itulah yang membedakan dokumen itu akan terlihat asli atau palsu. Di metode image processing juga diamati loh. Adakah pola overlappingnya? Ada ketidakkonsistenan dari tampilan yang tercetak di dokumen itu. Nah, buat menemukan pola overlapping maka butuh ijazah lain sebagai pembanding. Pola overlapping antar ijazah ini konsisten atau berbeda itu bisa diketahui. Dan yang disandingkan tentu butuh lebih dari 2 ijazah. Dalam pengeluaran yang sama loh, waktu yang sama loh. Karena dengan 3 ijazah atau lebih, pengamatannya dengan metode pola overlapping yang palsu pasti berbeda dengan yang 2 lainnya atau yang lebih. Yang dianggap satu sama-sama keluar dalam waktu yang sama. Di pola ini kemudian disimpulkan ada dugaan bila ijazah Jokowi bukan cetakan resmi yang dikeluarkan oleh pihak kampus yang bersama-sama dengan yang dibandingkan tadi. Selain itu ada metode uji proporsional spacing.
kerning, uji overlay analisis GLIP namanya. Juga terdapat analisis noise pattern buat menguji skripsi milik Jokowi juga. Orang cek-cek, orang kaleng-kaleng dalam meneliti itu. Kalau buat ngecek keaslian stempel kampus, itu pakai analisis lintasan stempel namanya. Sama gradien yang seterusnya. Nah, kalau para pengusung isu dugaan ijazah palsu, metodenya lengkap serta sangat ilmiah, detail, teliti. Polisi mesti nyari ahli buat membantah itu semua. Dan negara kita tidak mudah buat menemukan mereka. Bahkan para ahli itu justru mendukung penemuannya Bang Resmond, Mas Roy, dan Dr. Tipa. Kalau mendatangkan ahli dari luar negeri, ya kudu bercerita dengan lengkap, butuh waktu yang lebih panjang. Makanya dengan apa yang sudah tak sampaikan tadi, apa benar Polda masih bakal memanggil mereka buat penyidikan lanjutan? Jadi pilihan mayoritas Kompolres yang mayoritas menyebut mereka tidak akan dipanggil buat disidik lanjutan itu berdasarkan ilmu. Dudu sekedar memupek. Sekali lagi Trips, Kompolres semuanya. Makasih yang masih merawat pemberian Tuhan yang sangat berharga, yakni otak kita. Semoga kita tetap cerdas, tetap sehat, salam begawan, dadah.